Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Farudin dan teman saya Muhammad Nur Huda dari kelompok 12 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk tema yang kami bahas adalah aspek ekonomi dan sosial, terus dampaknya dan pendapatan nasional. Langsung saja untuk pengertian aspek ekonomi dan sosial itu apa? Aspek ekonomi sendiri adalah aspek yang membahas tentang hal-hal ekonomi, seperti mengenai tentang pertanian, perkebunan, tambangan, dan sebagainya, yang intinya yaitu tentang ekonomi atau kebutuhan manusia. Untuk selanjutnya itu aspek sosial. Aspek sosial merupakan atau hal-hal yang di dalamnya membahas tentang unsur sosial seperti tradisi, adat istiadat, komunitas atau kelompok masyarakat dan sebagainya, yang intinya yaitu membahas tentang sosial. Dalam aspek ekonomi dan sosial memiliki dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif untuk masyarakat khususnya dan pemerintah pada umumnya. Untuk dampak positif untuk masyarakat sendiri adalah memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Untuk dampak positif untuk pemerintah sendiri adalah memberikan pemasukan. Untuk pemerintah sendiri, untuk dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan gaya hidup seperti budaya atau adat istiadat. Semakin berkembangnya zaman, adat istiadat akan semakin melemah atau dilupakan karena mengikuti budaya-budaya yang baru. Selanjutnya adalah dampak yang timbul. Dampak yang timbul secara garis besar dari aspek ekonomi dan sosial yaitu adanya suatu usaha atau investasi. Seperti di materi contohnya adalah meningkatkan ekonomi rumah tangga, dari mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam atau SDM, CA maksud saya, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun nasional, pengembangan daerah. Sedangkan untuk yang tadi yang saya baca adalah dampak untuk ekonomi. Selanjutnya adalah dampak yang aspek sosial. Di materi saya seperti contohnya perubahan demografi, perubahan budaya, perubahan kesehatan masyarakat, dan masih ada banyak yang lainnya, cuma yang saya sebutkan di materi secara umum saja agar mudah dipahami, tidak terlalu panjang-panjang, nanti juga sulit untuk dipahami. Untuk selanjutnya adalah peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri adalah berupa pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara, seperti pendapatan dari produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Yang dimaksud pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah nilai seluruh barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu negara dalam satu tahun tertentu. Ya sama seperti yang produksi. Untuk pengeluaran dan pendapatan ya sama saja, seberapa besar yang dihasilkan dari sebuah negara. Selanjutnya apa sih dari pendapatan nasional? Kenapa ada pendapatan nasional? Jadi untuk pendapatan nasional sendiri adalah untuk menghitung seberapa besar pendapatan dari sebuah negara. Jika kita biarkan atau tidak kita hitung, maka kita tidak akan tahu seberapa besar
peningkatan dari pendapatan sebuah negara. Jika sebuah pendapatan negara itu besar, pastinya peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat juga akan meningkat. Jadi intinya yang seperti itu untuk pendapatan nasional, menghitung seberapa besar pendapatan atau investasi yang dihasilkan dari sebuah negara. Oke, sekian saja. Jadi yang untuk saya bacakan adalah untuk yang inti-intinya saja. Untuk yang lainnya ada di makalah, untuk bisa di e-learning. Demikian penjelasan atau presentasi dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.